sosiologisnya. Sehingga menurut saya pasangan 1 dan 3 itu tidak hanya terjebak fokus pada salah satu isu saja. Itu hal yang menurut saya penting ya. Yang kedua, bahwa 3 Bang Ruhut di tanda petik ya diserang itu agak wajar karena petahana. Kalau petahana diserang oleh penantang itu kan wajar. Jadi yang satu lanjutkan, tadi Pak Jarod menutupnya pekerjaan kita pada desa Cetar belum selesai. Nah, lanjutkan kira-kira. Yang beda cara menyerangnya, pakai umpan lambung. Yang kedua, yang ini kan menawarkan perubahan. Tinggal perubahannya seperti apa itu. Perubahan yang ini dan itu. Nomor 2 jadi sensi itu banget yang harus dimunculkan. Jadi sensi Tapi banget. kalau itu soal subjek, memang betul. Kalau lihat tren, saya sampaikan Mas Derajat ya, data yang saya jawabkan. Nomor 1 itu memang bisa jadi seperti kurva. Kurva itu kan begini. Naik melejit, tapi kalau tidak hati-hati dia setelah stuck dia akan turun. Nah, Pak nomor 2 itu kurva terbalik trennya kalau berlanjut ya, kurva terbalik. Dia rebound, nanti sempat jatuh, kemudian dia pelan-pelan. Meskipun sejauh mana nanti kalau pemilih sosiologis, apakah batasnya di 40% atau bisa melampaui 50%, tinggal itu saja. Sosiologis itu basis agama dan sebagainya. Nah, yang nomor 3 itu trennya relatif memang tidak seperti kurva, dia naik. Nah, tinggal kalau melihat tren, kalau politik kan melihat tren. Lihat saja nanti trennya akan cross ketemu di mana atau semuanya akan naik begitu. Ada komentar Bang Sani? Senang nih kayaknya. Dan yang ini cuma sana. Ini dari yang tersisa aja menurut gue deh. Ya kalau tadi Mas Anies menyampaikan ya, itu semakin terlihat bahwa beliau itu semakin menguasai peta permasalahan. Jarinya udah kayak gitu jarinya. Kenapa kita Oke. Karena dari awal rapot disajikan. Rapot 1, 2, 3, 4 kinerja keuangan, kinerja akuntabilitas publik terkait dengan petahana. Memang targetnya itu adalah memberikan gambaran kepada publik bahwa petahana ini oke, kerja. Tetapi kan ibarat ujungnya udah menang aja, kerja menang. Ibarat anak sekolah itu udah dikasih kesempatan untuk belajar, kemudian ujian. Nah, ujian itu kan bisa dapat A, bisa dapat B, which is good. Tapi kan juga bisa C, mungkin juga D. Nah, itulah yang saya kira sedang ditampilkan oleh Anies Sandi tadi itu. Dengan peta permasalahan. Nah, itu yang saya kira itu poin bagus ya, poin yang excellent lah. Nanti kami akan kutip juga apa yang disampaikan oleh Anies Sandi untuk kita diskusikan. Sementara berikutnya kita lihat pasangan nomor urut 2 menyampaikan sesaat lagi setelah pariwara berikut ini. Makanya ada perjanjian kerelaan. Perjanjian tanda tangan inilah baru bisa bangun. Dan nilainya bukan uang yang diterima, tapi adalah barang. Dan barang pun pakai jasa penilai. Jadi ini jelas sesuatu yang berbeda. Kalau memang itu tidak salah, sudah ada temuan. Kenapa tidak ada temuan? Karena memang ini boleh. Yang tidak boleh itu kalau sumbangan kami terima uang, ini tidak ada dasarnya. Nah, jadi pengertian di sini jelas keuangan yang disampaikan undang-undang ini berbeda. Makanya saya kira ya, birokrat-birokrat yang lama ini, saya mengerti, walaupun sudah 20-30 tahun jadi pejabat, tapi undang-undang tentang keuangan berbasis kinerja, itu baru dilakukan sejak tahun 2001. Dan seluruh Indonesia dijalankan 2006. Kebetulan saya orang keuangan, saya jadi bupati, jadi DPRD, saya kuasai sekali undang-undang keuangan daerah berbasis kinerja. Mungkin Bu Sirvi salah satu yang kurang mempelajari berbasis kinerja tadi. Terima kasih. Mungkin Pak Silvi yang kurang mempelajari tentang basis kinerja tadi, dan Pak Silvi dengan menggunakan jempolnya ke bawah. Bang Ruhut, ini keras sekali, 2-1. Pilihan kata itu, Pak Silvi kurang mempelajari soal hitung-hitungan soal kinerja juga. Ya. Kemudian Pak Silvinya begini gitu. Jadi saya rasa debat pertama juga begitu. Ya. Akan membantu yang miskin 400.000 langsung Pak Ahok. Kamu gimana kita sama orang DKI kan di era kita kan sudah 600. Katanya kan 3 keluarga miskin 1,8. Nah, rupanya kita ngerti lah. Mbok Silvi ini kan lagi banyak permasalahan, mungkin jadi kurang fokus. Jadi kita ngerti lah ya. Kita nggak tahu minggu depan dia akan jadi gimana kan. Permasalahan itu yang soal kemarin itulah yang lagi yang dicari polisi. Itu yang saya katakan tadi. Kalau Ahok, badai sudah berlalu.
Kalau Pak Silvi? Posisi badai akan datang. Padahal tanggal 15 sudah coblos. Komentar. Ya, itu kita merasakan penggunaan kekuasaan secara semena-mena. Karena seperti kasus masjid itu kan diputuskan pada saat Pak Silvi lagi Lemhanas, ya ditandatangani oleh orang lain, kemudian kalaupun ada pembengkakan biaya itu terjadi pada periode setelahnya dan kemudian juga sudah dikembalikan. Kasus Pramuka itu juga keputusan ditandatangan Pak Jokowi, hanya dijalankan, ada kelebihannya dikembalikan. Jadi dicari-cari dan saya rasa ini nggak sehat buat demokrasi. Jadi saya harus ngomong apa adanya ya. Jadi sehat. Cuman gestur yang tadi ya itu tipikalnya Pak Ahok, memang sering berkata yang sangat menusuk perasaan kepada bawahannya. Dan itu rakyat nggak akan lupa, ya, bawahan dipermalu apa segala macam. Ya memang Pak Silvi jadi terpancing, jadi begini-begini ya, wajar lah. Beliau perempuan, dibegitukan ya ada reaksinya wajar. Jadi ini memang kita harus belajar sebelum menunjuk hidung orang, tunjuk hidung kita sendiri. Kenapa saya katakan demikian? Ahok itu jangankan tersangka, udah terdakwa. Kami nggak bilang, oh ini politis. Ini giliran hampir tersangka udah mulai, ini politis, ini apa, nggak baik. Rakyat DKI sudah cerdas. Bang Sakit komentar. Harus hati-hati. Bang Sakit komentar. Ini belum muntah. Saya mau bersikap aja dulu. Bang Egi komentar. Kita nggak perlu. Bang Egi. Tapi itu juga menunjukkan bahwa Ahok juga keluar menyerang. Tapi lagi-lagi malam ini boleh dikatakan mungkin malamnya dia ya. Dia menikmati loh waktu diserang tadi yang saya nggak tahu ada tarian mengatakan ini. Nah, tadi waktu menyerang kepada Bu Silvi pun cuma kalimatnya kan enak aja. Mungkin perlu lebih banyak belajar gitu. Walaupun sebetulnya Mbok Silvi tadi juga sudah berusaha untuk mengatakan hampir sama dengan yang disuarakan oleh Anies tadi ya, melalui CSR dan segala macam itu. Entahlah bentuknya perjanjian atau apa. Ya mungkin lebih transparan ke DPRD dulu, sebetulnya maksudnya adalah ke arah itu. Tapi tadi berhasil dengan sangat baik ditanggapi oleh Pak Ahok. Jadi ada tambahan untuk Pak Ahok di situ, walaupun yang ingin kita katakan Pak Ahok juga keluar menyerang. Nah barangkali yang bisa lebih dimanfaatkan oleh Mbok Silvi dan Mas Agus di debat yang ketiga, itu adalah bagaimana dengan cara yang sama kan gayanya sebetulnya sama-sama menyerang. Cuma tadi kalau Pak Ahok dengan gaya bercanda sedikit senyum, kalau Mas Agus kan tidak terlalu ya, tapi kalimat-kalimatnya ditampilkan seimpresif mungkin, gaya Pak SBY lah ya, tapi tetap mengandung serangan. Nah mungkin di yang akan datang itu perlu keluar dengan kalimat-kalimat yang lebih tajam, misalnya kejar saja bahwa kenapa nggak masuk DPRD dulu, lalu diulang lagi, kenapa nggak masuk DPRD dulu. Ini saran loh. Enggak maksudnya membuat itu lebih mudah dipahami kan, ada pengulangan-pengulangan. Kenapa nggak masuk DPRD dulu misalnya? Apakah tidak boleh ataukah memang total berbeda peraturannya sama seperti Anies kan tadi juga mengangkat soal CSR misalnya. Nah, itu yang seperti itu. Mas Ada? Ya, selain menikmati nomor 2, Pak Anies dan Pak Agus juga menurut saya menikmati juga debat tadi. Terlihat lebih rileks, Pak Anies menguasai panggung terus, selain Pak Ahok yang juga santai ya. Tiga-tiganya menikmati. Menikmati. Lalu saya punya catatan ya, ada kekuatan dan Udah. Saya membuat beberapa tantangan ya. Nomor satu, kekuatannya satu dari pemilih rasional mungkin ya. Ada program di nomor 1 itu kan jelas ya. Dia mengulang ketika munculkan BLS ya. Itu kan program suksesnya Pak SBY di 2009. Nah itu yang menurut saya harus orang menunggu apa sih selanjutnya dari Agus. Nah itu mulai jangan sampai stuck. Menurut saya masukan ya. Itu dari pemilih rasional. Yang kedua dari sisi psikologis kan tidak mungkin terjun terus ada dengan gaya anak mudanya itu. Ada sesuatu yang tidak membuat publik menurut saya jenuh dengan gaya-gaya politik seperti itu. Satu lagi tantangannya tadi yang Bang Ruhut singgung soal Ibu Silvi. Nah itu yang menurut saya yang harus dijaga ya. Jangan sampai tadi menjadi kurva tadi. Yang kedua untuk pasangan nomor 2 memang
kenapa dia relatif bisa recovery elektabilitasnya, harus diakui komunikasi menjadi kelemahan nomor 2. Sekarang sudah mulai dipersepsikan publik relatif lebih santun. Jadi bisa menjaga emosional dan seterusnya. Yang kedua juga memang punya kekuatan dalam kinerja ya, tanda petik pemilih rasional bisa diambil sana. Meskipun tantangannya adalah pemilih sosiologis. Kalau kemudian pemilih Jakarta datanya menyatakan 60% mempertimbangkan faktor-faktor sosiologis, misalnya agama, itu akan menjadi tantangan menurut saya untuk dikomunikasikan. Sementara nomor 3 itu jelas dari sisi psikologis keunggulannya sama dengan nomor 2 dalam debat-debat. Pak Anies itu adalah figur yang menguasai panggung. Nah itu jangan sampai hanya berputar pada itu yang ditawarkan kepada publik, karena orang sudah tahu itu kekuatannya. Tetapi di sisi lain program-program hentakannya, yang itu mungkin bisa dibaca trennya mulai baik itu, hentakan ketika lapangan pekerjaan seterusnya, dan sudah mirip dengan nomor 1 yang ketika ada efek kejut itu. Satu lagi menurut saya adalah terakhir, untuk pemilih nomor 3 itu berhasil, tanda petik, dia menunjukkan identitas pemilih sosiologis. Jadi lebih mempersepsikan pemilih, tanda petik pemilih muslim misalnya, itu simbol-simbol itu dimunculkan. Suka atau tidak suka, pemilih Jakarta terbelah. Meskipun ada berbagai macam aspek, dia preferensinya karena rasionalitas pemilih itu macam-macam. Ada basisnya karena kinerja, karena rekam jejak, dan itu rasionalitasnya. Yang kedua karena dianggap muda, ganteng, tegas, dianggap santun, itu pemilih, rasionalitas pemilih juga harus dilihat. Dan yang ketiga adalah soal dia mewakili identitas, dan itu ketiga kelompok itu sama kuatnya menurut saya di Jakarta. Oke, kita ingin tahu gaya seorang Anies dan Sandi sesaat lagi setelah pariwara berikut ini. Itu kekuatannya justru di sosiologis dan rasional. Nah itu yang menurut saya, yang tadi saya komentarin pada nomor 3, itu adalah harus tepat kalau nyerang. Jangan-jangan Bang Ruhut tadi berpesta, terpetik biar tambah suka, karena terkonfirmasi kinerjanya. Nah mungkin itu koreksi bagi pasangan nomor 3 ke depan. Meskipun kalau soal gaya komunikasi orang sudah paham ya, Anies yang ternyata menguasai panggung. Tapi yang menarik sedikit lagi, Anies ternyata tidak hanya dikesankan santun, normatif, ternyata dia juga bisa tegas, bisa keras, tidak normatif, dan bisa berani mengatakan itu. Jadi sudah bertransformasi menjadi seorang politisi lah paling tidak. Tidak dosen seperti saya. Masih ada satu segmen, karena kita ingin tahu apakah mungkin ada perubahan gaya pada diskusi ketiga nanti. Ada isu birokrasi dan penataan kota. Nah, kemudian tentu ada hal-hal detail yang disampaikan, isu ekonomi, isu tata kota tadi. Saya sudah berikan contoh ya, 1 miliar 1 RW itu bisa dipakai untuk penataan kota. Ya, jadi yang dibangun Mas Agus adalah itu adalah berangkat dari pondasi di bawah, itu naik ke atas. Ya. Dan ini harus bersama-sama. Makanya semboyan yang dipakai itu adalah Jakarta untuk rakyat. Jadi bukan untuk pengembang reklamasi, bukan untuk kelompok yang kerjaannya main Twitter, kerjaannya jadi troll, enggak. Jakarta untuk rakyat. Itulah pesan utama. Itu kalau bola itu mestinya catenaccio itu kalau Italia itu. Jadi 5 di belakang, 1 di depan saja gitu ya. Bagaimana dengan paslon nomor urut 2? Apakah mungkin ada perubahan? Kalau kita, ya yang saya katakan awal tadi, mengalir, saya rasa faktanya dengan Ahok seperti yang kemarin dan sekarang, ya, bahkan dia sampai bisa mau mere ini kan tarian yang disenangi ibu-ibu, termasuk istri saya, ya. Orang melihat. Jadi saya rasa ini akan kita pertahankan, dan Ahok memang kita bisa lihat. Begitu juga Pak Jarod. Saya lihat tadi Pak Jarod baik sekali, ya. Bahkan dia katakan tanggal 15 jangan takut. Memang nggak perlu takut. Kita bangga di Indonesia. Ideologi kita Pancasila, ya, Pancasila. Tapi saya nggak tahu yang lain ya. Tapi istimewa yang Kang Derajat, aku rasa bisa juga berubah. Kenapa? Kalau badai itu datang. Iya dong. Kita belum tahu. Karena ingat di dalam hukum ada deliknya hukum murni. Ya, kalau naik kelas itu nggak perlu karena kaitan dengan korupsi. Itu mungkin berubah. Punya dampak. Punya dampak. Itu kalau bola itu berarti 4-3-2-1 mungkin ya. Jadi menunggu serangan. Kalau ini dibantu dari pemilik gedung. Bang Sandi, bagaimana dengan Anies? Apakah segalak sekarang atau gimana? Saya kira ada 3 tanda
panggung debat kali ini membuktikan bahwa Anies Sandi ini semakin siap untuk menang dan memimpin. Yang pertama tadi sudah disebutkan, semakin menguasai peta permasalahan, itu jelas sekali, tajam, faktual, dan tegas. Tegasnya apa? Yang tadi satu-satunya di antara paslon yang ada menolak melanjutkan reklamasi. Ini kan proyek triliunan rupiah, tapi beliau tegas, keadilan sosial, nelayan, tolak reklamasi. Itu satu. Yang kedua adalah semakin komunikatif, artikulatif. Jadi beliau ingin menitipkan pesan kepada publik. Kami, Anies Sandi, siap untuk berkomunikasi dengan Anda, membangun kolaborasi Jakarta ke arah yang lebih baik lagi. Nah, yang ketiga yang saya kira itu patut dicatat di sini, tanda bahwa beliau itu siap untuk memimpin, adalah semakin kompak untuk berbagi peran. Saya lihat satu-satunya paslon dari ketiga paslon yang ada berbagi penjelasan di tengah segmen, di tengah sesi ini. Ini paslon nomor 3. Mas Anies bicara setengah ini, kemudian Bang Sandi maju. Atau Bang Sandi bicara, dalam closing statement kan juga Bang Sandi bicara pertama, Mas Anies menutup. Itu artinya ini adalah satu paket. Gubernur, wakil gubernur berbagi peran. Nah, 3 tanda itu menunjukkan bahwa sekali lagi Mas Anies dan Sandi unggul, siap menang dan mau. Tumben 3-nya begini, nggak begini biasanya. tumben. Baik, nggak usah komentar lagi ya. Udah malam, tapi paling mau kasih tahu, Jarod tampil luar biasa. Iya. Luar biasa, bagus. Pak Jarod bagus. Terima kasih, Bang Ege, Bang Hanta, Bang Sani, Bang Ruhud, dan Mas Derajat. Kita tunggu debat yang ketiga. Semoga ada bawahannya. Dan itu rakyat nggak akan lupa. Ya, bawahan dipermalu, apa segala macam. Nah, ya memang Pak Zulfi jadi terpancing, jadi begini-begini ya, wajar lah. Beliau perempuan, dibegitukan ya ada reaksinya wajar. Jadi ini memang kita harus belajar sebelum menunjuk hidung orang, tunjuk hidung kita sendiri. Kenapa saya katakan demikian? Ahok itu jangankan tersangka, udah terdakwa. Kami nggak bilang, oh ini politis. Ini giliran hampir tersangka udah mulai, ini politis, ini apa, nggak baik. Rakyat DKI sudah cerdas. Bang Sani komentar. Harus hati-hati. Bang Sani komentar. Ini bola muntah nih. Saya mau bersikap aja dulu. Bang Ege komentar. Kita nggak perlu. Bang Ege. Tapi itu juga menunjukkan bahwa Ahok juga keluar menyerang. Tapi lagi-lagi malam ini boleh dikatakan mungkin malamnya dia ya. Dia menikmati loh waktu diserang tadi yang saya nggak tahu ada tarian mengatakan ini. Nah, tadi waktu menyerang kepada Bu Silvi pun cuma kalimatnya kan enak aja. Mungkin perlu lebih banyak belajar gitu. Walaupun sebetulnya Mbok Silvi tadi juga sudah berusaha untuk mengatakan hampir sama dengan yang disuarakan oleh Anies tadi ya, melalui CSR dan segala macam itu. Entahlah bentuknya perjanjian atau apa. Ya mungkin lebih transparan ke DPRD dulu, sebetulnya maksudnya adalah ke arah itu. Tapi tadi berhasil dengan sangat baik ditanggapi oleh Pak Ahok. Jadi ada tambahan untuk Pak Ahok di situ, walaupun yang ingin kita katakan Pak Ahok juga keluar menyerang. Nah barangkali yang bisa lebih dimanfaatkan oleh Mbok Silvi dan Mas Agus di debat yang ketiga, itu adalah bagaimana dengan cara yang sama kan gayanya sebetulnya sama-sama menyerang. Cuma tadi kalau Pak Ahok dengan gaya bercanda sedikit senyum, kalau Mas Agus kan tidak terlalu ya, tapi kalimat-kalimatnya ditampilkan seimpresif mungkin, gaya Pak SBY lah ya, tapi tetap mengandung serangan. Nah mungkin di yang akan datang itu perlu keluar dengan kalimat-kalimat yang lebih tajam, misalnya kejar saja bahwa kenapa nggak masuk DPRD dulu, lalu diulang lagi, kenapa nggak masuk DPRD dulu. Ini saran buat ini. Enggak, maksudnya membuat itu lebih mudah dipahami kan, ada pengulangan-pengulangan. Kenapa nggak masuk DPRD dulu misalnya? Apakah tidak boleh ataukah memang total berbeda peraturannya sama seperti Anies kan tadi juga mengangkat soal CSR. Nah, itu yang seperti itu. Masalah ada? Ya, selain menikmati nomor 2, Pak Anies dan Pak Agus juga menurut saya menikmati juga debat tadi. Terlihat lebih rileks, Pak Anies menguasai panggung terus, selain Pak Ahok yang juga santai ya. Tiga-tiganya menikmati. Menikmati. Lalu saya punya catatan ya, ada kekuatan dan Udah. Saya membuat beberapa tantangan ya. Nomor 1, kekuatannya. Satu, dari pemilih rasional mungkin ya. Ada program di nomor 1 itu kan jelas ya. Dia mengulang ketika munculkan BLS ya. Itu kan program suksesnya Pak SBY di 2009. Nah itu yang menurut saya
harus orang menunggu apa sih selanjutnya dari Agus. Nah itu mulai jangan sampai stuck, menurut saya masukan ya. Itu dari pemilih rasional. Yang kedua dari sisi psikologis, kan tidak mungkin terjun terus ada dengan gaya anak mudanya itu. Ada sesuatu yang tidak membuat publik menurut saya jenuh dengan gaya-gaya politik seperti itu. Satu lagi tantangannya tadi yang Bang Ruhut singgung soal Ibu Sylvie. Nah itu yang menurut saya yang harus dijaga ya, jangan sampai tadi menjadi kurva tadi. Yang kedua untuk pasangan nomor 2 memang kenapa dia relatif bisa recovery elektabilitasnya, harus diakui komunikasi menjadi kelemahan nomor 2. Sekarang sudah mulai dipersepsikan publik relatif lebih santun, jadi bisa menjaga emosional dan seterusnya. Yang kedua juga memang punya kekuatan dalam kinerja ya, tanda petik pemilih rasional bisa diambil sana, meskipun tantangannya adalah pemilih sosiologis. Kalau kemudian pemilih Jakarta datanya menyatakan 60% mempertimbangkan faktor-faktor sosiologis, misalnya agama, itu akan menjadi tantangan menurut saya harus dikomunikasikan. Sementara nomor 3 itu jelas dari sisi psikologis keunggulannya sama dengan nomor 2 dalam debat-debat. Pak Anies itu adalah figur yang menguasai panggung. Nah itu jangan sampai hanya berputar pada itu yang ditawarkan kepada publik, karena orang sudah tahu itu kekuatannya. Tetapi di sisi yang lain program-program hentakannya, yang itu mungkin bisa dibaca trennya mulai baik itu, hentakan ketika lapangan pekerjaan seterusnya, dan sudah mirip dengan nomor 1 yang ketika ada efek kejut itu. Satu lagi menurut saya adalah terakhir, untuk pemilih nomor 3 itu berhasil tanda petik dia menunjukkan identitas pemilih sosiologis. Jadi lebih mempersepsikan pemilih, tanda petik pemilih muslim misalnya, itu simbol-simbol itu dimunculkan. Suka atau tidak suka, pemilih Jakarta terbelah. Meskipun ada berbagai macam aspek, dia preferensinya karena rasionalitas pemilih itu macam-macam. Ada basisnya karena kinerja, karena rekam jejak, dan itu rasionalitasnya. Yang kedua karena dianggap muda, ganteng, tegas, dianggap santun, itu pemilih, rasionalitas pemilih juga harus dilihat. Dan yang ketiga adalah soal dia mewakili identitas, dan itu ketiga kelompok itu sama kuatnya menurut saya di Jakarta. Oke, kita ingin tahu gaya seorang Anies dan Sandi sesaat lagi setelah pariwara berikut ini. Itu kekuatannya justru di sosiologis dan rasional. Nah itu yang menurut saya, yang tadi saya komentarin pada nomor 3, itu adalah harus tepat kalau nyerang. Jangan-jangan Bang Ruhut tadi berpesta, terpetik dia tambah suka karena terkonfirmasi kinerjanya. Nah mungkin itu koreksi bagi pasangan nomor 3 ke depan. Meskipun kalau soal gaya komunikasi orang sudah paham ya, Anies yang ternyata bukan uang yang diterima, tapi adalah barang. Dan barang pun pakai jasa penilai. Jadi ini jelas sesuatu yang berbeda. Kalau memang itu dibilang salah, sudah ada temuan. Kenapa tidak ada temuan? Karena memang ini boleh. Yang tidak boleh itu kalau sumbangan kami terima uang, ini tidak ada dasarnya. Nah, jadi pengertian di sini jelas keuangan yang disampaikan undang-undang tadi berbeda. Makanya saya kira ya, birokrat-birokrat yang lama ini, saya mengerti, walaupun sudah 20-30 tahun jadi pejabat, tapi undang-undang tentang keuangan berbasis kinerja, itu baru dilakukan sejak tahun 2001. Dan seluruh Indonesia dijalankan 2006. Kebetulan saya orang keuangan, saya jadi bupati, jadi DPRD, saya kuasai sekali undang-undang keuangan daerah berbasis kinerja. Mungkin Bu Sylvie salah satu yang kurang mempelajari berbasis kinerja tadi. Terima kasih. Mungkin Pak Sylvie yang kurang mempelajari tentang basis kinerja tadi, dan Pak Sylvie dengan menggunakan jempolnya ke bawah. Bang Ruhut, ini keras sekali, 2-1. Pilihan kata itu, Pak Sylvie kurang mempelajari soal hitung-hitungan soal kinerja juga. Ya. Kemudian Pak Sylvie-nya begini gitu. Jadi saya rasa debat pertama juga begitu. Akan membantu yang miskin 400.000 langsung Pak Ahok. Kamu gimana kita sama orang DKI kan di era kita kan sudah 600. Katanya kan 3 keluarga miskin 1,8. Rupanya kita ngerti lah. Mbok Sylvie ini kan lagi banyak permasalahan, mungkin jadi kurang fokus. Jadi kita ngerti lah ya. Kita nggak tahu minggu depan dia akan jadi gimana kan. Permasalahan itu yang soal kemarin itulah yang lagi yang dicari polisi. Itu yang saya katakan tadi. Kalau Ahok, badai sudah berlalu. Kalau Pak Sylvie? Polisi, badai akan datang. Padahal tanggal 15 sudah coblos. Komentar. Ya, itu kita merasakan penggunaan kekuasaan secara semena-mena. Karena seperti kasus masjid itu kan diputuskan
pada saat Pak Silvi lagi Lemhanas ya ditandatangani oleh orang lain, kemudian kalaupun ada pembengkakan biaya itu terjadi pada periode setelahnya dan kemudian juga sudah dikembalikan. Kasus Pramuka itu juga keputusan ditandatangan Pak Jokowi, hanya dijalankan, ada kelebihannya dikembalikan. Jadi dicari-cari dan saya rasa ini nggak sehat buat demokrasi. Jadi saya harus ngomong apa adanya ya. Jadi ya sehat. Nggak sehat. Cuman gestur yang tadi ya itu tipikalnya Pak Ahok, memang sering berkata yang sangat menusuk perasaan, menguasai panggung. Tapi yang menarik sedikit lagi, Anies ternyata tidak hanya dikesankan santun, normatif, ternyata dia juga bisa tegas, bisa keras, tidak normatif, dan bisa berani mengatakan itu. Jadi sudah bertransformasi menjadi seorang politisi lah paling tidak. Tidak dosen seperti saya. Masih ada satu segmen, karena kita ingin tahu apakah mungkin ada perubahan gaya pada diskusi ketiga nanti. Ada isu birokrasi dan penataan kota. Nah, kemudian tentu ada hal-hal detail yang disampaikan, isu ekonomi, isu tata kota tadi. Saya sudah berikan contoh ya, 1 miliar 1 RW itu bisa dipakai untuk penataan kota. Ya, jadi yang dibangun Mas Agus adalah berangkat dari pondasi di bawah, itu naik ke atas. Ya. Dan ini harus bersama-sama. Makanya semboyan yang dipakai itu adalah Jakarta untuk rakyat. Jadi bukan untuk pengembang reklamasi, bukan untuk kelompok yang kerjaannya main Twitter, kerjaannya jadi troll, enggak. Jakarta untuk rakyat. Itulah pesan utama. Itu kalau bola itu mestinya catenaccio itu kalau Italia itu. Jadi 5 di belakang, 1 di depan saja ya. Bagaimana dengan paslon nomor urut 2? Apakah mungkin ada perubahan? Kalau kita ya yang saya katakan awal tadi, mengalir, saya rasa faktanya dengan Ahok seperti yang kemarin dan sekarang, ya, bahkan dia sampai bisa mau mere ini kan tarian yang disenangi ibu-ibu, termasuk istri saya, ya. Orang melihat. Jadi saya rasa ini akan kita pertahankan, dan Ahok memang kita bisa lihat. Begitu juga Pak Jarod. Saya lihat tadi Pak Jarod baik sekali, ya. Bahkan dia katakan tanggal 15 jangan takut. Memang nggak perlu takut, kita bangga di Indonesia, ideologi kita Pancasila, ya, Pancasila. Tapi saya nggak tahu yang lain ya, tapi istimewa yang Kang Derajat, aku rasa bisa juga berubah. Kenapa? Kalau badai itu datang. Iya dong, kita belum tahu. Karena ingat di dalam hukum ada deliknya hukum murni, ya. Kalau naik kelas itu nggak perlu karena kaitan dengan korupsi, itu mungkin berubah. Punya dampak. Punya dampak. Itu kalau bola itu berarti 4-3-2-1 mungkin ya. Jadi menunggu serangan. Kalau ini dibantu dari pemilik gedung. Bang Sani, bagaimana dengan Anies? Apakah segalak sekarang atau gimana? Saya kira ada 3 tanda panggung debat kali ini membuktikan bahwa Anies Sandi ini semakin siap untuk menang dan memimpin. Yang pertama tadi udah sosiologisnya, sehingga menurut saya pasangan 1 dan 3 itu tidak hanya terjebak fokus pada salah satu isu saja. Itu hal yang menurut saya penting ya. Yang kedua, bahwa 3 Bang Ruhut di tanda petik ya diserang itu agak wajar karena petahana. Kalau petahana diserang oleh penantang itu kan wajar. Jadi yang satu lanjutkan, tadi Pak Jarod menutupnya pekerjaan kita pada bisa cetak belum selesai. Nah, lanjutkan kira-kira. Yang beda cara menyerangnya, pakai umpan lambung. Yang kedua, yang ini kan menawarkan perubahan. Tinggal perubahannya seperti apa itu? Perubahan yang ini dan itu. Nomor 2 jadi sensi banget yang harus dimunculkan. Jadi sensi Tapi dikit-dikit merasa diserang. Memang betul. Kalau lihat tren, saya sampaikan Mas Derajat ya data yang saya belum jawabkan. Nomor 1 itu memang bisa jadi seperti kurva. Kurva itu kan begini. Naik melejit, tapi kalau tidak hati-hati dia setelah stuck dia akan turun. Nah, Pak nomor 2 itu kurva terbalik trennya kalau berlanjut ya, kurva terbalik. Dia cepat rebound, nanti sempat jatuh, kemudian dia pelan-pelan. Meskipun sejauh mana nanti kalau pemilih sosiologis, apakah batasnya di 40% atau bisa melampaui 50%, tinggal itu saja. Sosiologis itu basis agama dan sebagainya. Nah, yang nomor 3 itu trennya relatif memang tidak seperti kurva, dia naik. Nah, tinggal kalau melihat tren, kalau politik kan melihat tren.
Lihat saja nanti trennya akan cross ketemu di mana atau semuanya akan naik begitu. Ada komentar Bang Sani? Senang nih kayaknya. Dan yang ini coba ke sana. Ini dari yang tersisa aja menurut gue deh. Ya kalau tadi Mas Anies menyampaikan ya, itu semakin terlihat bahwa beliau itu semakin menguasai peta permasalahan. Jarinya udah kayak gitu jarinya. Kenapa kita sih? Oke. Karena dari awal rapot disajikan. Rapot 1, 2, 3, 4 kinerja keuangan, kinerja akuntabilitas publik terkait dengan petahana. Memang targetnya itu adalah memberikan gambaran kepada publik bahwa petahana ini oke, kerja. Tetapi kan ibarat ujungnya udah menang aja, kerja menang. Ibarat anak sekolah itu udah dikasih kesempatan untuk belajar, kemudian ujian. Nah ujian itu kan bisa dapat A, bisa dapat B, which is good. Tapi kan juga bisa C, mungkin juga D. Nah itulah yang saya kira sedang ditampilkan oleh Anies Sandi tadi itu. Dengan peta permasalahan. Nah itu yang saya kira itu poin bagus ya, poin yang excellent lah. Nanti kami akan kutip juga apa yang disampaikan oleh Anies Sandi untuk kita diskusikan. Sementara berikutnya kita lihat pasangan nomor urut 2 menyampaikan sesaat lagi setelah pariwara berikut ini. Makanya ada perjanjian kerelaan. Perjanjian tanda tangan inilah baru bisa bangun. Dan nilainya